وقل رب زدني علما. Mereka berdua mengatakan ini adalah suara aungan, atau ya ini adalah suara aungan gonggongan para penghuni neraka. Jadi teriakan para penghuni neraka. Lalu mereka berdua membawaku hingga tiba-tiba ada suatu kaum yang tergantung. Urqub. Apa urqub? Urqub itu urat di atas tumit mereka tergantung. Dalam kondisi sudut mulut mereka terobek-robek. Yang di mulut itu mengalirkan darah. Jadi seperti kita kalau ngelihat ada kurban kan ada yang digantung dekat tumitnya tuh. Nah, tuh. Jadi kepalanya di bawah, dalam kondisi robek mulutnya. Lalu aku berkata, kata Rasulullah, aku berkata kepada mereka, siapakah mereka itu yang digantung itu? Lalu mereka berdua berkata, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktu berbuka. Sebelum waktu berbuka. Ancaman ini berkaitan dengan orang-orang yang puasa, tapi dia berbuka sebelum waktunya. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tak puasa dari awal juga tak puasa? Seperti apakah yang akan didapatkan? Selain itu juga ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang berbuka di saat dia sedang puasa pada bulan Ramadan, berbukanya itu karena bersetubuh dengan istrinya, maka dia akan mendapatkan kafarah yang berat, dibebankan untuk menebusnya dengan tebusan yang berat. Seperti seorang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kami sedang duduk-duduk, kata Abu Hurairah, tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, aku telah binasa. Dia bilangnya aku telah binasa. Lalu beliau bertanya, Nabi mengatakan, ada apa denganmu? Orang itu pun menjawab, aku telah berhubungan badan dengan istriku sedangkan aku sedang berpuasa. Ingat tadi dibilang aku telah binasa, tapi Nabi tidak mengomentari perkataan dia. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah kamu memiliki budak untuk dibebaskan? Orang itu menjawab, tidak ada. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah engkau sanggup kalau engkau puasa itu selama 2 bulan berturut-turut? Lalu orang ini menjawab, tidak. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah kamu memiliki makanan untuk diberikan kepada 60 orang miskin? Berarti kan senilai dengan 2 bulan puasa, 60. Orang itu menjawab lagi, tidak. Sejenak ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun terdiam. Pertama tadi ditanya, punya budak enggak? Enggak punya. Sanggup enggak puasa 2 bulan berturut-turut, berarti 60 hari? Dia bilang enggak sanggup. Kalau gitu punya makanan enggak yang bisa dikasih kepada 60 orang miskin? Dia jawab pun tidak. Itu membuat Nabi pun diam. Nabi diam sejenak. Ketika masih dalam kondisi diam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diberikan satu keranjang berisi kurma oleh seseorang. Lalu Nabi bertanya, mana orang yang bertanya tadi? Gitu kan? Mana orang yang bertanya tadi? Lalu orang itu menjawab, saya ya Rasulullah. Maka beliau pun berkata, ambillah kurma ini, lalu bersedekahlah engkau dengan kurma ini. Berarti masih kaitannya sama kasus dia, kan begitu. Lalu orang itu berkata,
apakah diberikan kepada orang yang lebih fakir dariku ya Rasulullah? Demi Allah, tidak ada keluarga yang tinggal antara dua perbatasan, maksudnya dua perbatasan Madinah. Yang dimaksud adalah dua gurun pasir nih. Ya. Tidak ada di antara dua perbatasan ini yang lebih fakir daripada keluargaku ya Rasulullah. Mendengar itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi tertawa. Nabi tertawa hingga terlihatlah, tampaklah gigi seri Nabi. Lalu Nabi mengatakan, kalau gitu berilah makan kepada keluargamu dengan kurma ini. Gitu. Di sini, di dalam hadits ini, kan tadi orang ini datang mengatakan, halaktu ya Rasulullah, aku telah binasa, kan begitu. Sebagian riwayat lagi bukan aku telah binasa, tapi ihtaraqtu, aku telah terbakar ya Rasulullah. Gitu. Nabi SAW pun bertanya, sebab kenapa dia binasa? Kenapa dia berkata demikian? Lalu orang itu jelasin, dia lalai atau dia batal puasanya karena bersetubuh dengan istrinya di siang hari sedang puasa. Tapi Nabi nggak mengkritik perkataannya, kenapa engkau mengatakan aku binasa? Ketika puasa, Nabi tidak mengkritik, kalau gitu ngapain kamu bilang biar binasa? Nggak ada Nabi ngomong gitu. Nggak ada Nabi mengatakan, alah gitu aja, ngapain kamu bilang aku terbakar? Nggak ada Nabi bilang demikian. Berarti menunjukkan kata binasa dengan apa yang dia lakukan adanya kecocokan. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW membenarkan bahwa perbuatan orang tersebut memang benar bisa membinasakan dirinya. Perbuatan itu dapat membakar dirinya. Bahkan dalam sebuah riwayat ada tambahan, Nabi tadi tanya, mana orang yang bertanya tadi, kan gitu dalam hadis ini. Tapi dalam hadis yang lain, mana orang yang terbakar tadi? Berarti disetujui oleh Nabi bahwasanya perbuatan ini bisa membuat dia terbakar. Ini menjelaskan bahwa kafarah, tebusan yang ada bagi orang yang tidak berpuasa karena berjima atau bersetubuh itu sangat berat tebusannya. Di antara kafarahnya tadi memerdekakan budak, dan kafarah memerdekakan budak ini bukan hal yang mudah pada zaman itu. Bukan hal yang mudah. Kalau dia nggak mampu untuk memerdekakan budak, maka dia harus berpuasa bulan Ramadan berturut-turut 2 bulan. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak mampu, maka dia memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Ini kafarah, tebusan yang sangat berat bagi orang yang tidak mampu menahan syahwatnya pada saat berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan. Jadi dosa besar, makanya dibilang puasa kemudian berbuka tanpa adanya uzur, tanpa adanya rukhsah, maka dosa besar. Kita masih ingat dulu ketika Allah belum berikan hidayah kita, ada berapa tahun tuh kita pernah meninggalkan puasa itu, tenang-tenang aja. Kenapa saat ini kita bulan Ramadan berupaya untuk full? Kalau tidak Allah berikan penyakit, tidak Allah berikan halangan, karena kita tahu begitu besarnya dosa itu, mengerikan. Makanya ngaji ini, kita duduk di majelis ilmu itu yang muncul pada diri kita apa? Rasa takut yang sangat terhadap perkara yang Allah benci, dan rasa kepengen yang sangat untuk mendapatkan pahala pada perkara yang Allah sukai. Itulah efek dari duduk di majelis ilmu, yang di situ dibacakannya tentunya adalah firman Allah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian kita ingin masuk kepada
dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi tentang dosa besar berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa udzur dan tanpa adanya keringanan. Dalil yang pertama yang disebutkan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair ini adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man aftara yawman min Ramadana min ghairi udhrin wala rukhsatin lam yaqdihi siyamud dahri walau shamahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berbuka satu hari di bulan Ramadan tanpa ada uzur, tanpa ada keringanan atau rukhsah, maka jika berpuasa selama setahun penuh tidak akan bisa mengqadha atau menggantikan satu hari yang dia tinggalkan tadi. Tapi hadis ini dikritisi oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini sanadnya lemah, maka dia jatuh kepada dhaif. Namun makna besarnya ancaman tetap sama, benar maknanya. Di mana hadis ini memberikan ancaman yang sangat kuat bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada alasan syar'i. Tetapi hadis ini enggak valid, enggak kuat. Ya sebagaimana dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi. Hingga para ulama berselisih tentang puasa Ramadan yang dibatalkan atau ditinggalkan dengan sengaja tanpa adanya uzur. Apakah puasa itu bisa diqadha di hari yang lain ataukah tidak bisa diqadha, hanya cukup dengan bertaubat? Tahun-tahun 10 tahun, 15 tahun yang lalu, atau mungkin 5 tahun yang lalu, ada tahun di bulan Ramadan ada yang kita tinggalkan, kita udah puasa siang harinya, kemudian kita udah puasa dari pagi, siang harinya malah buka karena merasa nggak kuat katanya. Ya, apalagi kalau candu sesuatu. Atau mungkin dari awalnya memang nggak puasa. Terus begitu taubat, kita tahu tentang ini, bingung kita mikirin berapa tahun ya, berapa hari aku tinggalkan dari sekian tahun, kan gitu. Kita bingung. Apakah itu harus diqadha? Tetap harus kita bayar dengan puasa lagi, dengan kesadaran kita saat ini, ataukah cukup dengan bertaubat? Ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Ya, terjadi perselisihan di antara para ulama. Sebagian ulama memandang tidak bisa diqadha, nggak bisa diganti dengan puasa di hari yang lain, sesuai dengan konten hadis, konteks hadis yang meski tidak valid ini. Kan hadisnya tadi bilang nggak bisa diganti selama dengan puasa setahun pun nggak bisa diganti. Dan di antara dalil yang diungkapkan oleh para ulama kenapa nggak bisa diganti, cukup aja dengan bertobat, karena puasa itu punya aturan. Puasa itu punya aturan. Sementara seseorang yang sengaja berbuka tanpa uzur, lantas kemudian dia mengqadhanya, maka ini puasa yang tidak ada aturannya. Coba baca aja di ayat. Di ayat apa namanya? Mafaman kana maridun aw safara, ya kan? Atau fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang dia sakit dan dia bersafar hingga dia berbuka puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dalil-dalil baik dari Al-Qur'an, hadis yang berbicara dengan tegas dan jelas, maka digantilah dengan hari-hari yang lain. Itu dikaitkan karena adanya uzur, sakit sama safar. Gak ada dalil satupun, ya tidak ada dalil satupun yang tegas dan jelas
yang menyatakan barang siapa yang berbuka dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, maka wajib baginya mengqadha di hari yang lain. Kalau bunyinya tegas dan jelas kayak gini nggak ada yang dapatkan, baik dari Al-Quran dan hadis. Itulah yang menjadi alasan sebagian ulama bahwasannya di qadha puasanya itu nggak bisa menggantikan puasa yang sengaja dia tinggalkan dengan sengaja pada bulan Ramadan itu. Jadi gimana? Cukup dengan taubat. Cukup dengan taubat. Kalau ada orang yang dia tinggalkan, kan ada seperti contoh misalkan, tinggalin aja lah, panas banget ini, 43 derajat misalkan, dan minum aja, nanti kan bisa diganti, di hari yang lain kan bisa diganti, dengan sengaja dan meremehkan, gitu ya, sehingga pada saat dia menggantinya itu tidak dalam kondisi taubat, maka ini nggak akan terhapus dosanya. Gitu. Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Perintah untuk mengqadha puasa ketika berbuka dengan sengaja di siang hari tanpa uzur, tanpa rukhsah, itu nggak ada perintahnya, nggak ada dalil sama sekali. Ini yang menjadi penguat. Ini saya bicara tentang satu pendapat ya. Saya bicara tentang salah satu pendapatnya. Jadi ini sebenarnya saya condong kepada ini. Saya sendiri condong kepada cukup seseorang bertaubat dari dosa-dosa meninggalkan puasa di Ramadan tahun-tahun sebelumnya dengan sengaja. Cukup dengan bertaubat, tanpa perlu dia mengqadhanya, membayarnya, insya Allah Allah ampuni dosanya. Saya mengambil pendapat itu dengan alasan-alasan yang kita sebutkan tadi. Ya, meskipun ya kalau ingin, siapa sih yang berpendapat demikian Ustadz? Dari ulama-ulama terdahulu. Baik, dari ulama-ulama terdahulu yang berpendapat demikian seperti seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian juga ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Gitu. Jadi kira-kira bisa paham ya apa yang menyebabkan sebagian ulama mengatakan bagi yang meninggalkan puasa dengan sengaja di tahun-tahun yang lalu, maka cukup baginya bertaubat. Ternyata alasan yang memilih pendapat ini, pertama, nggak ada satupun dalil yang menyatakan perintah untuk mengqadha. Yang ada perintah mengqadha dikaitkan sama orang sakit, safar. Berarti adanya uzur. Katanya adanya uzur. Kemudian Imam Az-Zahabi membawakan dalil-dalil berikutnya adalah berkaitan tentang agungnya puasa. Begitu mulianya puasa. Pertama, Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams al-jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan kafaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus untuk dosa antara keduanya, tapi apabila dia menjauhi dosa besar. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menunjukkan betapa agungnya pahala orang yang berpuasa. Sehingga ketika dia berpuasa antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya, setahun nih kan, jaraknya setahun.
Maka dosa di antara keduanya, di antara nunggu dari Ramadan selesai, nunggu Ramadan berikutnya, kan gitu kan. Dosa di antara keduanya ini, ya, itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi punya satu syarat. Syaratnya apa? Dia tinggalkan dosa-dosa besar. Nah, orang yang sengaja enggak berpuasa, sengaja dia tidak berpuasa, kan dia melakukan dosa besar. Dia melakukan dosa besar. Akibatnya apa dengan dia melakukan dosa besar? Misalkan 30 hari, 28 hari ini dia puasa. Tiba-tiba satu hari dia sengaja, panas banget di siang nih, udahlah. Apalagi di rumah ini sedang buat yang menggiurkan, ya. Akhirnya dia minum dan buka. Gara-gara satu hari dia meninggalkan puasa bulan Ramadan dan itu dosa besar, maka dia tidak mendapatkan, ya, ampunan di satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Gitu. Makanya konsekuensi orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa adanya uzur, tanpa adanya rukhsah, maka dia tidak bisa meraih keutamaan yang ada dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Pertama, dia tidak meraih keutamaan puasa Ramadan yang satu Ramadan yang satu Ramadan hingga Ramadan berikutnya itu bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dan yang kedua, jika dia melakukan amalan-amalan yang lain, sholat 5 waktu, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, kan gitu, ya. Atau dari melaksanakan satu umroh ke umroh yang lainnya, dia pun tidak bisa menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Karena dia tidak meninggalkan dosa besar. Jadi ikhwan fiddin, meninggalkan dosa besar kita kan nggak berbuat apa-apa. Yang namanya meninggalkan kan nggak berbuat apa-apa, udah tinggalin, kan gitu. Ya, mencuri dia nggak mencuri kok, dia tinggalkan mencuri. Membunuh dia tidak membunuh, dia tidak melakukan sesuatu. Itu bisa membawa kebaikan bagi diri kita. Di antara kebaikannya itu tadi, hadis tadi. Satu salat yang kita lakukan kepada salat berikutnya, ini kan jam antara zuhur sama asar kan dia ada berjam-jam tuh. Dan dari berjam-jam ini kan kita melakukan dosa, memandang sesuatu, berbicara yang tak elok, dosa-dosa kecil nih, itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya adalah ketika kita meninggalkan dosa-dosa besar. Gitu. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjil bait, muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Bersyahadat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian menunaikan salat, membayar zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan Nabi jelaskan di antara tiang agama dalam hadis ini adalah berpuasa. Barang siapa yang tidak berpuasa, berarti dia meninggalkan salah satu tiang dari tiang agama. Ini menunjukkan bahwasanya bangunan Islamnya yang dimilikinya rusak. Bangunan Islamnya berarti rusak. Berarti dia karena dia telah terjumus kepada dosa besar. Kemudian Imam Az-Zahabi menyebutkan dalil berikutnya tentang dosa besar yang ke-10 ini, yaitu berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, tanpa adanya rukhsah. Kita kadang miris ngelihat bulan Ramadan kayak bulan Ramadan kemarin kan, khususnya bagi anak-anak muda, gampang kali ninggalin puasa, nongkrong-nongkrong, ya, dalam kondisi menyantap makanan atau meminum minuman, bahkan tanpa punya rasa malu kalau orang lain itu berpuasa.
Ini yang kayak gini-gini, di mana mereka bisa sadar? Mereka bisa sadar itu dengan memberikan rasa khawatir terhadap azab Allah, dengan menyebutkan wahyu Allah baik Al-Quran maupun hadis dengan penjelasan kepada mereka. Cuman itu, gak akan, rotan memukulnya gak akan selesai. Ya jeruji, ya dia dimasukkan ke dalam jeruji atau penjara juga gak akan selesai. Bebas dari pukulan, dia tetap akan melakukannya. Keluar dari penjara, dia akan tetap melakukannya. Kenapa? Karena yang membangun diri seseorang itu mau melaksanakan perintah Allah berpuasa, yang membuat diri seseorang itu takut untuk tidak berpuasa, itu adalah ideologi yang ada pada dirinya, pemahaman yang ada pada dirinya. Seperti kita yang sudah tak mau lagi meninggalkan puasa pada bulan Ramadan kalau nggak ada uzur. Itu kan yang membangun jiwa kita adalah pemahaman. Kata Imam Zahabi rahimahullah, Hammad bin Zaid berkata dari Amr bin Malik An-Nukri, dari Abu Jauza, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya tali Islam dan tiang-tiang agama itu ada 3. Tali Islam dan tiang-tiang agama itu ada 3. Yang pertama adalah bersyahadat. Ya, bersyahadat Allah ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kemudian yang kedua adalah salat. Kemudian yang ketiga adalah puasa di bulan Ramadan. Ini 3 tiang agama dan tali agama. Barang siapa yang meninggalkan salah satu daripada 3 ini, ya daripada 3 ini, maka dia telah kafir. Lalu Ibnu Abbas berkata, dan engkau dapati seseorang yang memiliki harta banyak tetapi tidak berhaji dan tidak membayar zakat, sementara dia tidak halal darahnya. Artinya, ini kalau dilihat derajat riwayatnya, ini terdapat dalam kitab Musnad Abu Ya'la. Tapi hadis ini dipersisikan oleh para ulama. Artinya di sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini bermasalah. Tapi Imam Az-Zahabi mengatakan asar riwayat yang disandarkan kepada Abdullah bin Abbas ini sahih. Kata Imam Az-Zahabi pengarang kitab ini. Sebagian lagi mendhaifkannya. Kalau dilihat dari hadis ini, maka barang siapa yang meninggalkan 2 kalimat syahadat, maka dia telah kafir. Kalau kita lihat hadis ini. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Dan barang siapa yang meninggalkan puasa, maka dia telah kafir. Kan begitu. Lalu Abdullah bin Abbas menjelaskan lagi bahwa tiang agama itu ada 3, kan tadi disebutkan. Adapun zakat dan haji, kata Abdullah bin Abbas, barang siapa yang meninggalkan 2 perkara ini, maka dia tidak kafir. Kalau dilihat dari pemahaman Abdullah bin Abbas ini. Adapun orang yang meninggalkan 2 kalimat syahadat, salat, puasa, maka dia telah kafir dan halal darahnya. Tetapi ini akan terjadi persisian di antara para ulama. Kenapa? Karena ada orang meninggalkan puasa memiliki alasan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang punya alasan menghalalkan, oh boleh kok nggak puasa, berarti menghalalkan tidak puasa. Tapi ada orang yang tidak puasa, ya karena jahil, nggak tahu gitu, karena jahil terhadap agama. Maka para ulama akan memperinci ya hukumnya kafir atau tidak berkaitan dengan alasan yang dia miliki. Intinya masalah meninggalkan puasa pada bulan Ramadan dengan sengaja tanpa uzur. Ramadan yang lalu kapan tuh? Bulan apa? Februari atau Januari? Februari. Hah? Kira-kira kapan tuh? Yang lalu. Udah lewat 3 bulan. Sudah. Biasanya para sahabat itu ya dia akan rindu kembali untuk datangnya bulan Ramadan. Kerinduan kita salah satunya kita bahas ini juga. Kalau meninggalkan puasa bulan Ramadan dengan sengaja tanpa uzur, itu dosa besar. Sepakat para ulama itu. Nggak ada berselisih.
Para ulama hanya berselisih tentang kalau meninggalkan itu kafir atau tidak. Kalau tentang dosa besarnya semua sepakat, dosa besar. Pendapat pertama mengatakan, diriwayatkan dari sebagian ulama salafus saleh terdahulu, orang yang sengaja meninggalkan puasa karena malas, dia kafir. Malas, dia kafir menurut sebagian ulama terdahulu. Yang harus kita punya perasaan khawatir dan ngeri gitu ya. Ternyata ada ulama yang mengatakan kafir. Kan ini persisian para ulama nih. Kita nggak tahu bagaimana Allah menghukuminya kan. Yang kita khawatirkan belum, justru malah jatuh kepada kekafiran. Meskipun kita memegang pendapat kedua karena dalil yang kita anggap lebih kuat. Sedangkan pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, meninggalkan puasa dosa besar, tapi tidak sampai kepada derajat keluar dari agama Islam. Tidak kafir. Ya. Jadi bagi orang yang meninggalkan puasa karena malas, yang roji adalah tidak kafir. Ya, tapi dia dosa besar. Kemudian masuk kepada dalil berikutnya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahla fala hajata lillahi an yada'a at-ta'ama wasyarab. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, atau tidak tindakan yang bodoh, maka Allah tidak butuh atas usahanya dalam meninggalkan makanan dan minuman. Ini ancaman. Orang yang berpuasa tapi dibarengi, dia puasa tapi dibarengi dengan melakukan kemaksiatan, dibarengi dengan melakukan perbuatan dosa, maka barang siapa yang berpuasa tapi melakukan banyaknya maksiat, Allah ancam apa dalam hadis ini? Allah ancam, Allah nggak butuh dengan puasanya. Dalam hadis ini, Allah nggak butuh dengan puasanya, Allah nggak butuh dengan dia tahan lapar dan dahaganya. Padahal ini ancaman ini untuk siapa? Ancaman bagi orang yang berpuasa. Kalau ancaman bagi orang yang berpuasa sudah begini, dia puasa tapi dia melakukan kemaksiatan, lalu bagaimana lagi dengan orang yang sengaja nggak puasa? Tentu saja dia telah melakukan dosa yang lebih besar lagi. Kemudian dalam dalil berikutnya Imam Az-Zahabi menyebutkan, raghima an fumri'in adraka syahra ramadhana falam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang mendapati bulan Ramadan kemudian dia tidak diampuni. Dia dapati bulan Ramadan padahal bulan Ramadan itu bulan ampunan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman. Siapa? Kalau udah diancam kayak gini berarti dia telah melewatkan perkara yang sangat besar. Kalau secara sempurna hadisnya gini. Hadis secara lengkapnya, sesungguhnya Nabi naik ke atas mimbar. Tiba-tiba beliau mengucapkan amin, amin, amin. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Lalu Rasulullah menjawab, Jibril mendatangiku. Dan dia berkata kepadaku, sengsaralah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, namun itu tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Maka aku mengucapkan amin. Kemudian dia datang lagi, kemudian dia berkata lagi, Jibril berkata lagi, sengsaralah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak dapatkan ampunan. Maka aku ucapkan amin. Lalu dia berkata lagi, sengsaralah seorang hamba yang engkau dapati, engkau ya Muhammad disebut di sisinya tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Maka aku katakan amin. Ini perkara besar. Yang disebutkan dalam hadis ini perkara besar. Kenapa? Allah telah memberikan kesempatan besar bagi setiap orang yang disebutkan tadi untuk masuk ke dalam surga. Berarti berbakti sama orang tua. Dapati usia orang tuanya 40 lebih. Itu kan usia tua. Seseorang itu dianggap tua itu dimulai dari usia 40. Dapati orang tuanya sudah usia 40, berarti dia dapati ibu dan bapaknya dalam usia tua, tapi dia nggak bisa meraih surga Allah dengan pahala yang banyak.
menunjukkan bahwa berbakti sama orang tua ketika orang tua dalam usia tua itu lebih besar, berlipat-lipat ganda pahalanya dibandingkan dengan sebelum tua. Karena kadang-kadang agak sensitif. Ya, karena ada sensitif. Makanya alhamdulillah Allah berikan beberapa kali kesempatan untuk ngasuh orang-orang tua pada saat anak bimbing umroh. Ada yang 84 tahun, ada yang 85, ada yang 70 tahun. Beragam bagaimana karakter kelakuan mereka. Gitu. Oh gini nih. Ternyata begini orang tua. Ya. Dan kita akan rasakan, bagi yang masih muda akan rasakan, kita akan demikian seperti mereka. Baik, sebelum saya akhiri pembahasan yang ini, maksudnya dalil yang terakhir tadi. Jadi saya katakan bahwasannya dalam hadis tadi kan disebutkan ada rogimaan fu abdin dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfar lahu. Sengsaralah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Jadi ternyata doanya tidak diampuni. Ramadan itu bulan ampunan. Setiap malam itu dijanjikan oleh Allah untuk mengampuni hambanya dan dijanjikan untuk masuk ke dalam surga. 30 malam kita dapati, tapi nggak dapat juga masa nggak satu pun kita dapat catat. Seakan-akan kita mengantri nih, ya berada di hadapan nungguin namanya disebut gak. Hari ini nama kita tidak disebut. Hari kedua nama kita tidak disebut. Hari ketiga nama kita tidak disebut. Ya, sayang 30 malam tak satu pun nama kita disebut sebagai orang yang mendapatkan ampunan dan sebagai orang yang akan dijamin untuk masuk ke dalam surga. Sebabnya apa? Sebabnya bulan Ramadan itu dia tidak berpuasa, atau dia berpuasa tapi pahala puasanya habis sebab apa? Dusta, maksiat. Padahal dia tetap berpuasa. Ya, insyaallah setelah salat Isya, sebelum mengakhiri, saya akan bacakan pembahasan yang terakhir disebut Imam Zahabi. Demikian kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ikhwan fillah wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dengan mengakhiri pembahasan dosa besar yang ke-10 ini. Di akhir pembahasan, Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, wa 'indal mu'minina muqarrarun anna man taraka shauma ramadhana bila maradin wala gharadin annahu syarrun minaz zina annahu syarrun minaz zani wal makkasi wa mudminil khamri bal yashukkuna fi islamihi wa yadhunnuna fi bihi az-zandaqah wal inhilal. Kata Imam Az-Zahabi di akhir pembahasannya ini, setelah menyebutkan dalil-dalil tentang dosa besar yang ke-10 ini, beliau mengatakan di sisi kaum mukminin telah ditetapkan bahwa barang siapa yang telah meninggalkan puasa pada bulan Ramadan tanpa sakit atau tanpa alasan tertentu, itu lebih buruk daripada orang yang berzina. Tuh, meninggalkan puasa, puasa tanpa
tanpa dia ya punya alasan tertentu, buruk daripada orang yang melakukan zina. Lalu beliau melanjutkan lagi, lebih buruk dari orang yang menarik pajak, lebih buruk dari pecandu khamr, miras. Bahkan kaum muslimin layak untuk ragu terhadap keislamannya, dan layak untuk sebagai orang yang telah terlepas dari agama. Ya. Ini kenyataan di masyarakat. Bagaimana sikap pengagungan masyarakat terhadap puasa. Bahkan banyak di Ramadan itu lebih besar daripada sholat. Ada sebagian masyarakat kan begitu. Puasa Ramadan lebih besar daripada sholat. Karenanya banyak dari kaum muslimin meskipun tidak sholat 5 waktu, mereka ada yang berpuasa. Karena menurut mereka tidak berpuasa Ramadan itu perkara yang besar katanya. Padahal meninggalkan sholat lebih besar di sisi Allah daripada meninggalkan puasa Ramadan. Akan tetapi begitulah kenyataan di masyarakat kaum muslimin, di mana mereka lebih mengagungkan puasa Ramadan daripada sholat. Dan mereka memandang bahwa orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, ini lebih buruk daripada pezina, penarik pajak, bahkan pecandu khamr. Tak tanggung-tanggung mereka meragukan keislaman orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Karena mereka menyangka bahwa orang ini adalah zindiq atau terlepas dari agama Islam. Kenapa? Karena perasaan terlepas dari agama Islam itu enggak ada ketika orang judi, zina, ya, candu khamr dan sebagainya. Maka beranggapan bahwa para pelaku dosa besar tersebut masih muslim. Jadi apa yang diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi ini ingin memberikan gambaran bahwa saat ini kita lihat ya bagaimana kaum mukminin mengagungkan Ramadan tetapi dengan pandangan yang salah. Dengan pandangan yang salah. Banyak kaum muslimin yang memandang Ramadan itu karena banyak orang yang puasa gitu kan. Karena banyak orang yang puasa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang enggak puasa dipandang hina. Bahkan lebih hina dari orang yang berzina, lebih hina dari orang yang minum khamr. Padahal ya di sisi yang lain dia memandang bahwasanya bahkan lebih hina dari orang yang meninggalkan sholat. Ini pandangan-pandangan yang ada pada zamannya Imam Az-Zahabi, dan ternyata sisa-sisa pandangan itu juga ada pada zaman ini. Gitu. Ini bukan berarti Imam Az-Zahabi ingin menetapkan bahwasanya orang yang meninggalkan puasa Ramadan maka dia dosanya lebih besar daripada berzina. Enggak. Imam Az-Zahabi hanya ingin ngejelasin ini loh pandangan orang mukmin. Meskipun itu salah pandangannya. Artinya keagungan Ramadan itu sebenarnya masih ada pada diri banyaknya kaum mukminin, tapi memandang dengan pandangan yang salah berkaitan dengan besar atau tidaknya antara satu dosa besar dengan dosa besar yang lain. Karena memang demikian ya khotbidin. Meskipun A dosa besar, B dosa besar, tetap di antara dosa besar itu ada yang lebih besar. Bukan berarti rata sama. Bukan karena sebutannya dosa besar akhirnya bobot dosa besar itu sama, enggak. Akan berbeda. Ya tetap akan berbeda. Ini yang bisa kita bahas
dari dosa besar yang ke-10, dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang dengan 2 dosa besar, karena satu dosa besar ke-11 ini tidak panjang pembahasannya, yaitu lari dari medan perang. Lari dari medan perang itu dosa besar ke-11 di dalam kitab ini, kitab Kabair. Dan yang ke-12 itu yang penting pembahasannya bagi masyarakat yang ada sekitar kita, apa itu zina dan anekanya, zina dan modelnya. Karena akan beda antara seseorang berzina dengan tetangga rumahnya, dengan akan juga disinggung yang keluar dari fitrah, ya fitrah lelaki dan fitrah perempuan. Dia tubuhnya lelaki tapi gayanya perempuan, atau tubuhnya perempuan gayanya lelaki. Ya, bukan perempuan, bukan lelaki. Jadi insya Allah di 11 dan muqaddimah di dosa besar yang ke-12. Wallahu taala alam bishawab. Ini bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita lanjut dengan tanya jawab. Ada pertanyaan?